Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita. Sehingga di tengah-tengah kesibukan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepadanya. Maka bersyukurlah kita yang masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepadanya. Karena ketika kemudian kita jatuh sakit, maka 1001 macam alasan akan membenarkan kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali benar-benar kita memiliki akidah yang kuat, memiliki keimanan yang kokoh. Begitu pula ketika kemudian kita diberikan kesibukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka 1001 macam alasan untuk kita kemukakan agar tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi kita masih memiliki iman dalam diri kita, maka marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, sehingga kita menjadi bagian dari kaum muslimin yang benar-benar menjadi orang Islam yang beriman dan bertakwa. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemimpin para nabi dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam pula tak lupa kita haturkan kepada keluarga beliau yang memberikan banyak motivasi, yang banyak memberikan perlindungan dan dorongan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk tetap istiqomah dalam jalan Islam, yang mendorong Rasulullah SAW untuk tetap semangat dalam mendakwahkan Islam. Begitu pula dengan tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada sahabat-sahabat beliau yang mana dalam perjuangan beliau itu senantiasa dibantu dan didampingi oleh para sahabat yang insya Allah mereka termasuk ke dalam orang-orang yang soleh. Apalagi memang mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Semoga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Islam yang boleh dibilang kita ini berada hidup di akhir zaman, berada hidup di akhir atau di kondisi di mana kehidupan kita hari ini boleh dibilang jauh dari Islam. Benar kita ini berKTP Islam, benar kita beragama Islam. Namun untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala masih sangat lemah. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita meluruskan niat kita. Mari kita saling mengingatkan untuk kebaikan dan kebenaran. Dan insya Allah tidak ada ruginya. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersadari kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini
saya akan menyampaikan salah satu motivasi kepada kita semua, khususnya diri kami pribadi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan atau menjadikan mati dan hidup supaya Allah Subhanahu wa taala menguji siapa di antara kita itu yang lebih baik amalnya. Atau di sini disebutkan ahsanu amalah. Ayat ini kemudian ditafsirkan oleh gurunya Imam Syafi'i, Fudai bin Iyad. Itu beliau menjelaskan bahwa ahsanu amala di sini bukan aktsaru amala. Bukan banyaknya kita beramal, tapi ahsanu, tapi baiknya amal tersebut. Maka kaum muslimin dan muslimat yang sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kemudian kita pahami bahwa banyak sebagian orang kemudian mengatakan perbuatan kita ini tergantung amal atau niatnya kita. Benar bahwa setiap perbuatan kita itu tergantung niatnya kita. Apakah niatnya kita ini benar, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Gitu. Sehingga amal kita akan diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kaum muslimin dan muslimat yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata syarat diterimanya amal kita itu paling tidak ada dua. Yang pertama adalah kita berbuat, kita beramal, kita beraktivitas, kita bertingkah laku. Syarat diterimanya amal yang pertama adalah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahwa amal yang kita lakukan ini adalah semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Gitu. Karena ketika kemudian kita beramal, bahwa amalan itu kita niatkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ikhlas berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, maka syarat yang pertama tertolak. Nah, disinilah kemudian kita tidak dituntut untuk memperbanyak amal kita, tapi baiknya amal, bukan aktsaru amala, tapi ahsanu amala, baiknya amal, bukan banyaknya amal. Karena akan sangat percuma, tidak akan dinilai sebagai sebuah ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal itu hanya banyaknya kita beramal. Contoh misalnya, dalam sebuah perusahaan misalnya, atau di tempat kerja kita misalnya, atau sebagai seorang pegawai misalnya, maka ketika kita beramal, ketika kita beribadah, kita harus meluruskan niat kita. Jangan sampai perbuatan kita ini itu hanya mengharapkan pujian atau simpati dari orang lain, atau kita mengharapkan agar jabatan kita itu ditinggikan atau dinaikkan oleh atasan kita. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi mengharapkan pujian, mengharapkan sesuatu dari orang lain, maka amalan kita tertolak. Nah, disinilah kemudian pentingnya kita meluruskan niat kita, agar niat kita benar-benar dalam beramal untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Syarat yang kedua, agar amal kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah selain ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka benar menurut sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sesuai dengan apa yang dituntun atau pedoman dari Allah Subhanahu wa taala, yakni sunnah atau hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kedua ini penting, kaum muslimin dan muslim yang sudah dirahmati oleh Subhanahu wa taala.
berkenaan dengan perbuatan atau amalan kita, atau tata cara dalam kita beramal. Karena ketika kemudian tidak ada tuntunannya dalam Islam, tidak disyariatkan amalan itu, atau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, maka amal kita tertolak. Jadi penting bagi kita ketika kita berbuat, kita bertanya dulu, apakah kemudian amalan ini disunahkan, diperintahkan atau tidak? Pernahkah kemudian dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW? Paling tidak Rasul diam. Ada perkara yang bisa dijadikan sebagai sebuah dalil bahwa Rasul mendiamkan aktivitas itu sehingga itu boleh. Atau paling tidak ada larangan dalam Islam sehingga amalan tersebut kita bisa lakukan. Ya paling tidak kalau tidak terkategori ibadah, dia hukumnya mubah. Tapi kalau jangan sampai tidak ada tuntunannya dan itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul, atau apalagi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kita beramal, lantas kita mengatakan yang penting niatnya kita, maka sia-sialah amalan kita. Karena amalan kita akan tertolak. Nah, sehingga penting bagi kita kaum muslimin dan muslimat yang sudah dirahmati oleh Subhanahu wa taala untuk memperbaiki niat kita, untuk meluruskan amalan kita agar perbuatan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini kita harus berbagi dan saling mengingatkan di tengah kehidupan hari ini yang boleh dibilang sempit, atau orang kehidupan semakin susah. Maka tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita ini bisa berpikir normal. Bahwa tidak ada yang bisa menjamin kita ini bisa berpikir positif selalu. Untuk apa? Untuk melakoni kehidupan kita ini. Kehidupan kita hari ini begitu sempit. Mengapa? Karena orang untuk mendapatkan penghidupan, untuk mencari sesuap nasi saja, bahkan teramat susah. Jangan heran kalau banyak media yang kemudian mempertontonkan, banyak kemudian media yang menyampaikan, banyak kemudian berita-berita yang kita dengar, kita lihat dan kita saksikan, itu aktivitas kriminalitas yang boleh dibilang aktivitas kriminalitas itu sesungguhnya selain untuk mencari jati diri, juga untuk mencari penghidupan, untuk melakoni kehidupan ini. Bagaimana kita mencari sesuap nasi, untuk mencari uang, itu kita menghalalkan segala macam cara. Nah, inilah kemudian yang mari kita renungkan bersama-sama. Janganlah kemudian kita terperdaya dengan kehidupan dunia. Janganlah kemudian kita ditipu dengan iming-iming harta dunia, tapi kita melupakan amalan untuk akhirat kita, di mana amalan akhirat itulah yang akan abadi. Amalan akhirat itulah kemudian yang akan bisa menjadi penolong kita kelak di yaumil akhir. Sementara kita menghalalkan segala macam cara dalam kehidupan untuk mencari bahkan sesuap nasi dengan 1001 macam alasan karena susahnya kehidupan, itulah yang akan menjerat kita, akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan menjadikan diri kita ini menjadi hamba-hamba yang merugi karena kita tidak pandai untuk memilah dan memilih di mana perkara-perkara yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala agar kita mampu untuk menjalankannya, dan di mana perkara-perkara yang diharamkan oleh Subhanahu wa taala sehingga kita mampu untuk meninggalkannya. Kita punya kemampuan kaum muslimin dan muslimat yang salat dirahmati Allah taala. Kita punya potensi untuk kemudian memilih itu. Tetapi ketika potensi yang kita miliki tidak distandari dengan Islam, tidak standarisasi dengan akidah Islam, dengan syariat Islam, maka yakinlah perbuatan kita tidak akan terkontrol dengan baik. Karena modal terbesar dari umat Islam
adalah akidah, dan amalan yang terbaik untuk umat Islam adalah amalan yang baik sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita hidup di dalam dunia ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan syariat, dan kita mati dimatikan dalam keadaan iman dan Islam. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Ramadan ini bisa menjadi momentum terbaik untuk kita bisa berubah, memperbaiki diri kita, menjadi orang-orang yang bertakwa dan senantiasa dikontrol oleh akidah dan syariat Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.